Pemuda India berusia 24 tahun ini melakukan hal ekstrim, yakni memotong lidahnya sendiri sebagai bentuk persembahan kepada dewa demi hentikan penyebaran pandemi COVID-19, menurut laporan dari Times of India. Pemuda bernama Vivek Sharma ini bekerja sebagai pemotong batu bersama saudaranya Shivam dan 7 lainnya di kuil Bhavani Mata di Swigam. Rekan kerjanya, Brijesh Singh Sab Singh, memberitahu pihak berwajib bahwa Sharma, penyembah dewa Kali Mata, terus menyanyikan nama dewa tersebut. Lalu pada Sabtu pagi, Sharma mengatakan bahwa ia pergi ke pasar, tapi ia tidak kembali ke kuil. Ketika saudaranya memanggilnya, seseorang menjawabnya dan mengatakan kepada saudaranya bahwa Sharma telah memotong lidahnya di kuil Nadeshwari di Gujarat. Sharma segera dilarikan ke sebuah rumah sakit di Tharat, di mana dokter berusaha menyambungkan kembali lidahnya yang ditemukan berada di tangannya ketika ia terbaring tak sadarkan diri pada hari Minggu 19 April. Dikatakan oleh Inspektur Polisi setempat, HD Parmar, kepada Times of India. Selama beberapa hari terakhir, Sharma ingin kembali ke kota asalnya di Madhya Pradesh, tetapi tidak bisa karena lockdown. Hari ini, karena tindakannya yang ceroboh, ia memotong lidahnya. Setelah penyelidikan menyeluruh, kami akan tahu alasan pasti tindakannya, tambah Parmar. Kelompok Hindu di India mengadakan pesta minum air seni sapi pada Sabtu 14 Maret lalu. Kelompok ini percaya bahwa air seni sapi dapat mencegah flu yang menjadi bencana global saat ini. Banyak masyarakat Hindu yang mempertimbangkan kesakralan sapi dan beberapa meminum air seni sapi karena percaya air seninya mampu mengobati. Menurut DW, beberapa pemimpin dari Partai Nasionalis Hindu, Perdana Menteri Narendra Modi telah menganjurkan urin sapi atau kotoran sapi untuk obat. Salah satu peserta pesta, Om Prakash, mengatakan, "Kami telah minum urin sapi selama 21 tahun. Kami juga mandi di kotoran sapi. Kami tidak pernah merasa perlu untuk mengkonsumsi obat-obatan Inggris." Begitupun dengan Suman Harpriya, seorang legislator di Timur Laut Assam, mengatakan kepada anggota parlemen dalam pertemuan 2 Maret lalu bahwa urin sapi dan kotoran sapi dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang sedang mendunia saat ini. Dilaporkan dari Independen, para ahli telah menyatakan bahwa air seni sapi tidak bisa menyembuhkan penyakit seperti kanker. Juga tidak ada bukti bisa mencegah penyakit yang paling ditakuti di dunia saat ini. Hingga kini, kasus penyakit tersebut telah mencapai angka 169.673 di seluruh dunia yang mengakibatkan sebanyak 6.518 kematian. Di tengah pandemi dunia saat ini, ada sedikit kabar bahagia yang datang dari India. Viral bayi kembar asal India yang diberi nama Corona dan Covid terinspirasi dari virus yang sedang meneror dunia saat ini. Dilaporkan oleh Al Jazeera, pasangan di Chhattisgarh, India Tengah, telah menamai bayi kembar mereka dengan Corona dan Covid di tengah lockdown pemerintah negara. Bayi kembar laki-laki dan perempuan ini lahir di rumah sakit pemerintah di Raipur pada tanggal 27 Maret lalu, 2 hari setelah lockdown India. Persalinan terjadi setelah menghadapi beberapa kesulitan, dan oleh karena itu, suami saya dan saya ingin membuat hari yang patut diingat, ujar Preeti Verma, wanita 27 tahun, ibu dari bayi kembar tersebut, kepada reporter Press Trust of India. Pasangan ini berkata bahwa nama-nama tersebut akan mengingatkan mereka tentang kesulitan yang mereka hadapi saat lockdown dan sebelum persalinan yang sukses pekan lalu. Verma berkata bahwa keluarga mereka tidak bisa ke Raipur untuk membantu persalinannya karena lockdown. Karena banyak kesulitan yang mereka hadapi, pasangan ini ingin nama bayi yang berkesan dan unik, dan memberitahu reporter bahwa staf rumah sakit telah menyarankan nama-nama tersebut. Ayah bayi kembar, Vinay Verma, mengatakan, di samping itu nama-nama ini sudah cantik. Dengan corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Juga, kami ingin ketakutan diasosiasikan dengan nama ini berakhir, dan publik fokus pada sanitasi dan kebersihan. Tapi ternyata pasangan ini masih berada di bawah tekanan keluarga besarnya yang kemungkinan nanti akan mengubah nama bayinya. Ya, semoga saja tidak ya. Tidak hanya di Indonesia, tenaga medis di India juga mengalami kelangkaan perangkat keamanan untuk kesehatan bagi beberapa dokter yang harus bertempur melawan pandemi. Karena kelangkaan APD, tenaga medis di India terpaksa mengenakan jas hujan dan helm motor untuk berhadapan langsung dengan teror COVID-19. Pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, pada Senin lalu mengatakan bahwa India sedang berusaha untuk membeli sejumlah besar APD di dalam negeri dari Korea Selatan dan Cina untuk memenuhi kekurangan APD. Pertanggal 1 April, menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, sebanyak 1.466 kasus positif corona dan 38 orang meninggal di India. Menurut perkiraan, sebanyak
lebih dari 100.000 orang dapat terinfeksi corona pada pertengahan Mei. Di Uttar Pradesh, sekitar 4.700 sopir ambulans yang kebanyakan melayani rumah sakit pemerintah mogok kerja pada Selasa lalu. Mereka minta peralatan keselamatan yang layak serta asuransi kesehatan. Di timur kota Kolkata, dokter junior di tempat perawatan coronavirus, Rumah Sakit Penyakit Penular Beliagata, diberikan jas hujan plastik untuk memeriksa pasien di sana. Hal ini dilaporkan oleh 2 dokter di sana dan foto-foto yang ditinjau oleh Reuters. Salah satu dokter di sana yang minta tidak disebutkan namanya berkata bahwa mereka tidak akan bekerja dengan mengorbankan nyawa mereka. Sementara itu, pengawas rumah sakit yang bertanggung jawab, Dr. Asis Mana, menolak untuk berkomentar. Dokter di negara bagian Haryana Utara dekat New Delhi mengatakan telah mengenakan helm sepeda motor karena ia tidak punya masker N95 yang bisa melindungi diri dari partikel virus. Pandemi ini menunjukkan betapa rusaknya sistem kesehatan masyarakat di beberapa negara, tidak hanya di India, tapi di negara lain pun ada. Mengutip kalimat dari seorang pejabat senior pemerintah federal di New Delhi yang tidak mau disebutkan namanya, "Kami hidup dalam doa, bukan berarti kami bisa menyelamatkan diri dengan mengandalkan sistem kesehatan." Beberapa dokter muda di rumah sakit di kota Rohtak di Haryana telah menolak untuk merawat pasien kecuali mereka memiliki APD yang memadai. Mereka juga membentuk dana sumbangan COVID-19 tidak resmi. Setiap dokter diminta untuk menyumbangkan Rp1.000 atau setara dengan Rp219.000 untuk membeli masker dan penutup wajah. Salah satu dokter di sana mengatakan, "Semua orang takut. Tidak ada yang mau bekerja tanpa perlindungan." Well, tentu saja, siapa yang mau bertarung dalam perang tanpa senjata dan pelindung? Semoga masalah ini bisa segera berlalu dan kita doakan bagi semua tim medis yang sedang bersiaga di garda depan untuk bertarung dengan coronavirus.